Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep snack gurih ya. Ini dari bahan kentang. Ini cocok banget untuk dijualan sebagai isian snack box. Seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Kukus 250 gram kentang hingga empuk. Setelah itu selagi masih panas langsung dihaluskan seperti ini. Panaskan wajan, lalu tambahkan 1 sendok makan margarin. Tunggu hingga margarinnya ini mencair. Lalu setelah itu gongso, ada 2 buah atau 2 siung bawang putih yang sudah dicincang. Gongso hingga berbau harum. Setelah itu masukkan sosis ya, aku menggunakan sosis ayam sebanyak 2 buah yang sudah dipotong tipis-tipis. Masak lagi. Lalu setelah itu masukkan susu cair. Untuk susu cairnya ini sebanyak 150 ml. Kemudian tambahkan dengan bumbu yang lain, ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, lalu setengah sendok teh lada bubuk. Nah, di sini masak hingga mendidih ya. Kemudian kalau kalian ada oregano kering, tambahkan secukupnya daun oregano kering. Kalau tidak ada boleh di skip. Nah, setelah mendidih seperti ini untuk susunya, kemudian masukkan 250 gram kentang yang sudah dihaluskan tadi dan masak hingga susunya ini mengering dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Nah, kalau sudah susunya mengering, kemudian angkat lalu dinginkan. Kemudian di sini aku akan siapkan bahan kulit, ada 250 gram tepung terigu, setengah sendok teh baking powder. Untuk tepung terigunya aku menggunakan pro sedang ya. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian tambahkan 100 gram margarin, aduk hingga menjadi berbulir atau bergumpal. Nah, setelah berbulir seperti ini, kemudian tambahkan 4-5 sendok makan air. Lalu akan aku uleni dengan menggunakan tangan hingga menjadi kalis. Setelah kalis seperti ini, kemudian simpan di freezer ya selama 10 menit dengan ditutup rapat. Nah oke, setelah 10 menit seperti ini akan aku bagi adonan menjadi beberapa bagian, kemudian akan aku pipihkan. Pipihkan dengan menggunakan rolling pin seperti ini. Kemudian rapikan di bagian pinggir-pinggirnya. Lalu dikira-kira aja ya untuk tingkat ketipisannya. Kalau kurang tipis boleh dipipihkan kembali dengan menggunakan rolling pin. Setelah itu potong di bagian tengahnya rapi seperti ini dan letakkan untuk bagian isian kentangnya di bagian tengahnya. Untuk isian kentangnya dirapikan seperti ini di bagian satu sisi aja. Kemudian di sisi yang tidak ada kentangnya itu kita lipat, kita tutupkan. Nah, kemudian rapikan, lakukan ke semuanya.
Jadi untuk isian kentangnya itu kurang lebih 1 sendok makan ya, diletakkan di sisi yang sebelah, kemudian rapikan, lalu tutupkan seperti ini. Kemudian bagian pinggirnya agak ditekan supaya bisa menutup rapat. Ini bisa ditekan dengan tangan maupun menggunakan alat seperti ini. Nah, ini supaya di bagian pinggirnya ada motif akan aku bentuk dengan menggunakan sendok garpu ya. Sendok garpu ditekan-tekankan aja di bagian pinggir-pinggirannya supaya ada motifnya. Oke, kalau sudah, letakkan di loyang yang sudah dialasi dengan kertas baking paper. Nah, di sini karena akan aku oven, jadi untuk ovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan masuk. Untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 10 ya. 10 adonan kentang kers seperti ini. Kemudian olesi bagian permukaannya dengan kuning telur secara merata. Oke, selanjutnya akan aku oven ya dengan menggunakan api atas bawah suhu 180 derajat Celcius, waktunya 40 menit aja. Setelah matang seperti ini hasilnya, kemudian tunggu hingga dingin, baru setelah dingin akan kita kemas nanti, aku masukkan ke dalam plastik OPP. Ini teksturnya renyah banget di bagian kulitnya, ini cocok ya hidangkan dengan ditambah saus maupun cabai lalap karena ini rasanya gurih banget. Oke, ini akan aku masukkan ke dalam plastik OPP, kemudian akan aku berikan juga stiker di bagian permukaannya. Untuk harga jualnya sendiri per satunya ini bisa dihargai Rp3.000 atau bisa juga lebih ya, jadi sesuaikan aja dengan modal awal yang kalian keluarkan. Dan perlu dicatat di sini saat membungkus dengan menggunakan plastik OPP, pastikan untuk kuenya itu sudah benar-benar dingin baru dimasukkan ke dalam plastik OPP supaya tidak cepat basi dan bisa bertahan lebih lama. Ini aku akan coba satu supaya kalian bisa lihat ya seperti apa teksturnya. Ini aku potong dengan menggunakan pisau dan garing di bagian kulitnya, lembut di bagian dalam. Untuk ketahanannya di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 2 hari aja karena di dalamnya isiannya basah ya, jadi tidak bisa bertahan terlalu lama. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, ide jualan sebagai isian snack box rasa gurih ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.